Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 721-725. Tentu saja, kesalehan berbakti terjadi kadang-kadang, tidak selalu. Berbakti biasanya dilakukan di awal bulan. Syuting berbakti bulan ini. Namun kini sang pengelola ingin merampok tamunya. Jelas sekali percakapan Jericho Lee dan dia barusan didengar oleh manajer. Ketika manajer melihat bahwa daftarnya terlalu besar, mau tak mau dia berpikir bahwa dia ingin meneruskannya. Maklum, proporsi pegawai umum dan manajer tidak sama, komisi manajer lebih tinggi. Ketika Jericho Lee dan Zai Kingsway datang untuk membeli pakaian, mereka sama sekali tidak peduli dengan harganya. Mereka juga memilih yang mahal. Mereka takut bisnis itu setidaknya bernilai ratusan ribu. Ambil komisi saja minimal 10%, itu puluhan ribu. Bagaimana mungkin seorang manajer tidak bersemangat? Tidak ada yang salah dengan itu, kata manajer itu dengan wajah kosong, seolah dia akan membuatkan pesanan. Syuting tidak berdamai, awalnya bisnis ini adalah miliknya, dia benar-benar tidak mau menyerah, manajer, mereka adalah temanku. Dengan baik. Begitu manajer mendengar ini, wajahnya menjadi dingin, nadanya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, dan momentumnya menjadi agresif. Xiaoting, wanita di konter di sana tidak ada yang menerimanya untuk saat ini. Pergi dan terima dia. Dalam jargonnya disebut ubah urutan. Ubah daftar kecil menjadi daftar besar. Ini adalah cara umum bagi banyak manajer untuk menerima pesanan. Lagi pula, rata-rata pelanggan tidak membeli banyak pakaian, dan komisi vertikal dan horizontal hanya beberapa ribu yuan, atau bahkan kurang. Misalnya, Jericho Lee dan Zai Kingsway telah mendapat komisi puluhan ribu. Ribuan dan puluhan ribu. Bedanya tidak setengah bintang, puluhan ribu bisa melebihi gaji syuting selama sebulan, atau bahkan 2 atau 3 bulan. Syuting sangat marah dan frustasi, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia hanya pemandu belanja biasa. Jika dia menyerahkan diri kepada manajernya, dialah yang pada akhirnya akan menderita. Risen memberitahunya bahwa dia tidak bisa menentang manajer. Jika dia menyinggung manajer dan manajer kemudian memberikan sepatunya, dia tidak perlu bekerja di sini lagi. Saya yakin dia bahkan tidak akan mendapatkan gaji pokok, jadi dia akan diusir dari rumah. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, dia akan mati kelaparan. Tidak mungkin, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi, menelan keengganan, menundukkan kepalanya, adalah. Dia menyerah pada kenyataan, matanya sedikit merah. Untuk seorang pemandu belanja kecil tanpa latar belakang apapun seperti dia, meskipun dia diperlakukan tidak adil, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, mematahkan giginya dan menelan keluhannya. Pada saat ini, Jericho Lee melihatnya seperti itu, tidak bisa menahan cemberut, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Muncul. Dia menepuk bahu Syuting dengan lembut, tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Syuting tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Jericho Lee menoleh, memandang manajer dan berkata sambil tersenyum, jangan ganggu manajer, beli saja beberapa pakaian dan biarkan dia membawaku. Manajer itu melirik ke arah Syuting dan melihat bahwa dia tersesat. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, tamu ini, pendatang baru Xiaoting, adalah seorang pemula dan tidak mengerti. Pusat perbelanjaannya sangat besar, dan dia tidak tahu banyak baju baru. Izinkan saya mengajak Anda memilih pakaian. Anda benar-benar puas. Penampilan seperti itu secara langsung memperlihatkan sifat serakahnya. Wajah Jericho Lee dingin, dan hatinya tidak suka dingin. Dia berkata pelan, tidak. Dia akan mengajak saya membelinya. Tidak perlu mengganti orang. Manajer itu berkata, Tuan, dengarkan saya, Xiaoting benar-benar tidak akrab dengan pusat perbelanjaan. Jika Anda ceroboh, jika Anda menunda waktu Anda, mungkin pelayanannya tidak akan memuaskan Anda. Lalu, Tuan, Anda akan menyalahkan kami. Kata-katanya terdengar sangat tulus. Jika orang yang tidak mengetahui situasinya mendengarkannya, mereka mungkin tertipu olehnya. Mata Jericho Lee menunjukkan warna dingin, semuanya bilang tidak. Biarkan saja dia membawaku. Tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Tuan, Anda. Manajer itu masih berjuang. Jericho Lee benar-benar tidak sabar, tidak bisakah kamu memahami kata-kata orang? Sudah kubilang jangan mengubah orang. Aku, manajer itu mengubah wajahnya. Pergilah. Jericho Lee berteriak, apakah kamu bosan? Seberapa jauh jaraknya sekarang? Keluar dari sini. Jika kamu tidak mengerti perkataan orang, aku akan berbicara lebih jelas. Aku membeli pakaian, bukan urusanmu. Apa yang kamu gumamkan? Di sini.
Aku ingin membiarkan siapa yang mengajakku membeli pakaian, itu kebebasanku, bukan giliranmu yang memberitahuku. Aku memperingatkanmu, segera pergi dari pandanganku ini tidak ada bedanya dengan gelombang badai, biarkan Zhu Ting langsung tinggal. Manajer itu sangat marah sehingga mulutnya miring dan matanya miring. Dia memerah dan menunjuk ke Jericho Lee dan terus menggigil. Kamu. Aku sangat marah. Wajah manajer itu berubah menjadi hijau karena marah. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku akan memberitahu wanita itu apa yang terjadi dan biarkan dia yang menilai. Kamu menunggu. Pergi. Teriak Jericho Lee. Manajer itu melompat pergi, dan dia hampir meledak. Ini jelas merupakan tamu paling pemarah yang pernah dia terima. Dia bahkan memarahinya meskipun dia tidak mendengarkan nasihat yang baik. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Zhu Ting melihat penampilan manajer yang marah, terlihat khawatir, menatap Jericho Lee, bagaimana kamu bisa bersumpah? Apa yang salah dengan mengumpat? Itu yang dia cari. Jericho Lee tidak berpikir begitu. Kalau begitu, kamu tidak bisa berbicara seperti itu dengan manajer. Jika kamu memarahinya seperti itu, dia akan membencimu. Dia akan mengeluh kepada temanmu. Saat temanmu mengetahui kamu seperti ini, sebaik apapun hubunganmu, dia akan merasa tidak nyaman. Mungkin aku akan menyalahkanmu lagi. Zhu Ting berpikir bahwa meskipun Zai Qingsui memiliki temperamen yang baik, jika manajernya berubah menjadi hitam dan putih, Zai Qingsui mungkin akan menyalahkan Jericho Lee. Jika kamu terlalu banyak berpikir, dia tidak akan peduli. Jericho Lee Hun tidak peduli. Dia cukup yakin bahwa Zai Qingsui tidak akan mempercayainya bahkan jika manajernya berkata tidak peduli betapa berlebihannya. Apa yang tidak kamu pedulikan? Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Sungguh, kamu masih gugup sekali, tidak tahu bagaimana harus berubah. Cepat atau lambat Anda akan kehilangan banyak uang. Itu semua salahku. Seharusnya aku tidak berbicara terlalu keras tadi, dan kamu seharusnya tidak membantuku. Zhu Ting menyalahkan dirinya sendiri. Jericho Lee memandangnya, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa. Zhu Ting tidak mempercayainya. Dia sangat khawatir. Kita harus menemui manajer untuk meminta maaf sebelum kita menunggu. Biarkan dia tidak memberitahu temanmu tentang hal itu, sehingga temanmu tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, dia dan Jericho Lee baru saja ingin berkolusi satu sama lain untuk menggali uang Zai Qingsui. Dia berpikir bahwa meskipun Zai Qingsui kaya, dia akan kesal mendengar teman-temannya begitu jahat. Bab 722. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, dengan cara yang tidak berdaya, aku bilang kamu tidak perlu khawatir, aku tidak bisa menjelaskan beberapa hal. Jangan pedulikan apa yang dikatakan wanita tua itu. Jika dia bukan bosmu, aku akan menamparnya. Dia sampai mati. Itu hal yang baik. Dia tidak mendengarkannya. Dia harus memintanya bersumpah untuk keluar dari sini. Orang seperti itu, Jericho Lee merasa dirinya dilahirkan pelit. Zhu Ting terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia menatap Jericho Lee tanpa daya. Kenapa kamu masih sama seperti saat kamu masih SMP? Bagaimana kamu bisa berbicara begitu lugas dan blak-blakan? Apa kamu tidak tahu itu sangat menyinggung? Saya tidak akan mengatakan itu karena takut menyinggung perasaan orang. Lihat saja baik-baik, tidak peduli, Jericho Lee tidak memperhatikan apa yang terjadi sekarang dari awal hingga akhir. Zhu Ting awalnya ingin membujuk, tetapi melihat penampilan Jericho Lee yang ceroboh, dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan persuasi. Saya tidak tahu kenapa. Menurutnya Jericho Lee tidak sama seperti sebelumnya. Meski keduanya berbicara lugas dan impulsif, terlihat jelas Jericho Lee kini berbicara lebih lugas dan impulsif. Mungkin karena selama ini Jericho Lee tidak bisa rukun. Itu sebabnya dia sangat pemarah dan mudah marah. Zhu Ting mengira dia telah menemukan kebenaran dan menghela nafas dalam hati, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jericho Lee berkedip dan mengulurkan tangannya, saus dingin. Sungguh, apa yang sangat kamu inginkan? Aku tidak memintamu mengajakku membeli pakaian. Teruslah membeli pakaian. Jangan terlalu memikirkannya. Lakukan urusanmu sendiri. Zhu Ting dalam hembusan angin yang tidak teratur, dia benar-benar menentukan, Jericho Lee benar-benar sangat gugup. Dia mengira hal seperti itu baru saja terjadi. Jericho Lee akan tetap bersikap rendah hati dan menjaga emosinya. Tapi dia tidak melakukannya. Berharap pria ini tidak merasa nyaman sama sekali. Dia bahkan mengira tidak terjadi apa-apa. Apakah pria ini gila? Atau menurutmu tidak ada harapan lagi, jadi kamu berhenti berobat? Lupakan. Aku akan dimarahi nanti. Zhu Ting merasa dia pasti akan dimarahi nanti. Masalahnya sudah sampai pada titik ini dan tidak bisa diubah.
Manajer yang berdiri di samping Zai Qingsui, mengatakan sesuatu dengan kemarahan dan kemarahan di wajahnya, dan terkadang dia menoleh ke arah Jericho Lee. Ada detak jantungnya, penuh firasat buruk. Jericho Lee, sudahkah kamu memilih pakaianmu? Agak lambat. Jericho Lee mengangkat bahu, aku tidak bisa menahannya. Mal ini agak besar, dan tidak banyak pakaian yang cocok untukku. Apakah kamu sedang terburu-buru? Wajahnya. Penampilan itu, lihat di sebelah syuting wajah bingung. Apa masalahnya? Biasanya, manajer memberitahu Zai Qingsui apa yang baru saja terjadi. Jericho Lee pasti sedikit gugup, bukan? Tapi bagaimana reaksinya bisa begitu normal? Tidak. Hanya saja kamu sudah lama tidak kembali dan kamu bosan, Zai Qingsui menggelengkan kepalanya. Reaksi Zai Qingsui semakin mengejutkan syuting. Kenapa dia tidak marah? Bolehkah aku menggesek kartuku di sini? Zai Qingsui mengeluarkan kartu kredit dan menyerahkannya, selesaikan rekeningnya dulu. Saya akan melunasi rekeningnya setelah saya membeli pakaian, agar tidak lupa. Syuting ragu-ragu, sedikit gugup, dan berkata dengan hati-hati, 2 set pakaian, totalnya 300.000. Dia ingin memberikan diskon 20%, tetapi Jericho Lee mengatakan tidak perlu memberikan diskon. Zai Qingsui tercengang. Melihatnya seperti ini, hati Zhu Ting semakin gugup, suasana tidak berani terkesiap, memegang telapak tangan, keringat dingin DC. Manajer di satu sisi menganggap Zai Qingsui menganggap pakaian itu mahal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berkata, Nona, apakah saya benar? Soalnya, mereka berdua sudah lama berkolusi. Mereka ingin mengadu uang Anda. Manajernya adalah seorang wanita paruh baya, menopause wanita, kemampuan balas dendam, tentu saja tidak umum. Zai Qingsui menoleh untuk melihatnya, dengan sedikit sarkasme dan rasa jijik di matanya. Apa itu? Dia tidak bodoh. Dia biasa mengunjungi toko pakaian kelas atas seperti ini, dan dia tahu sesuatu tentang pusat perbelanjaan. Jadi Anda bisa melihat keseluruhan cerita dalam sekejap. Tak heran, ia dan Jericho Lee membeli pakaian dengan harga tinggi, sehingga pengelola mengambil daftar dari panduan belanja ini dan mendapat komisi yang tinggi. Akibatnya, dia berselisih dengan Jericho Lee, sehingga manajer mendatanginya untuk mengeluh dan menjelek-jelekkan Jericho Lee. Jika dia tidak mengenal Jericho Lee, dia mungkin akan mendengarkan omong kosong manajernya. Dia berkata tanpa daya, 2 set pakaian seharga 300.000. Bukankah ini pertama kalinya kamu memakai pakaian mahal seperti itu? Menurutnya, sebagai status Jericho Lee, dia harus berpakaian lebih baik. Setidaknya orang bergantung pada pakaian. Lebih baik dia berpakaian lebih baik daripada berpakaian sembarangan, bukan? Bukan karena Jericho Lee tidak mampu memakainya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak memakai pakaian semahal itu. Tapi pakaian, satukan saja. Kenapa kamu membelinya begitu mahal? Jericho Lee berpikir itu tidak masalah, hanya 2 ini, tidak peduli seberapa harganya mahal. Saya tidak akan pergi ke upacara penting atau semacamnya terlebih lagi, sebagai Tuan Lee, meskipun dia mengenakan celana dalam besar dan sandal untuk menghadiri upacara tersebut, beraninya orang lain tidak mengizinkannya. Beraninya Anda membencinya. Berani membencinya, dia menamparkan pria itu untuk menemui Raja Neraka. Baiklah, berbahagialah. Zai Qingsui tidak punya pilihan. Dia tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda dari Jericho Lee. Dia berpikir jika dia punya uang, dia harus berpakaian bagus dan makan enak. Uang digunakan untuk membelanjakan, jika tidak, apa tujuan menghasilkan uang dengan susah payah? Tidak peduli seberapa mahalnya, dia mampu membelinya. Jika dia membelanjakan uang itu, dia akan mendapatkannya lagi. Mendengar dialog 2 orang, Zhu Ting tetap di samping manajer informan, langsung seperti udara. Manajer itu merasa seperti badut, sama sekali diabaikan. Untuk sesaat, otaknya berdengung dan kosong. Setelah beberapa saat, wajahnya memerah, dan dia ingin mencari cara untuk masuk. Dia akhirnya mengerti bahwa Zai Qingsui benar-benar kaya dan tidak peduli dengan diskon tambahan 20%. Adapun Zhu Ting, dia bingung. Dia benar-benar tidak dapat memahami hubungan antara Jericho Lee dan Zai Qingsui. Awalnya Jericho Lee mengatakan bahwa dia dan Zai Qingsui hanyalah teman biasa. Dia pikir itu hanya untuk bersenang-senang. Saat ini, ketika dia berbicara tentang teman biasa, dia memiliki hubungan yang sangat dekat, yaitu pacar. Namun dia menemukan bahwa Jericho Lee dan Zai Qingsui tidak memiliki keintiman antara pacar mereka, atau bahkan keintiman antar kekasih. Sikap dialog antar kata sangat santai, seperti ngobrol dengan teman. Bisakah seorang teman biasa memberikan ratusan ribu pakaian? Bukankah itu aneh? Setelah menyikat kartunya, Zai Qingsui meminta Zhu Ting untuk membimbingnya menemukan pakaian paling mewah di toko. Bagi wanita,
Semakin cantik pakaiannya, semakin baik. Bab 723. Nona, lihat gaun ini. Perpaduan antara pakaian formal dan pakaian kerja. Menurutku gaya ini sangat cocok untukmu. Suting menunjuk desain rompi dan gaun kecil di lemari pajangan. Zai Qingsui melihatnya dan berkata dengan cerah di depannya, ini bagus, kelihatannya sangat indah, aku akan mencobanya. Dia tidak melihat label harga di bawah pakaian itu, jadi dia langsung meminta Zuting untuk mengeluarkan pakaian itu. Setelah mendapatkan pakaiannya, Zai Qingsui dengan senang hati memasuki kamar pas, sementara Zuting tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas di belakang punggungnya. Gaun itu bernilai lebih dari 500.000 yuan. Bagaimana kamu bisa mencobanya tanpa berkedip? Betapa kayanya. Tidak memahami dunia orang kaya. Meski banyak orang yang biasa melihat-lihat pakaian tersebut di lemari pajangan, namun hanya sedikit orang yang benar-benar ingin mencoba atau bahkan membelinya. Dia telah bekerja sebagai pemandu belanja di sini selama lebih dari setahun. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang mencoba pakaian di lemari pajangan ini. Beberapa menit kemudian, pintu kamar pas terbuka. Zai Qingsui tampil dengan postur anggun. Tubuh bagian atasnya adalah setelan sederhana dengan desain seperti rompi. Kerah di dadanya bertatahkan berlian asli, dan pakaiannya dihiasi banyak berlian imitasi. Bahan pakaiannya sangat indah dan halus, sungguh menakjubkan. Di bawah pakaiannya terdapat rok kasa ringan rumbai berlengan air. Dengan tekstur seperti sutra, kain kasa tipis dan potongan selutut, terlihat modis dan penuh dengan temperamen yang bermartabat dan elegan. Mata Zuting memancarkan cahaya yang luar biasa, wow, indah sekali. Nona, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Betapa indahnya. Benarkah? Zai Qingsui memandang dirinya sendiri. Nona, Anda bisa melihat ke cermin. Aku benar-benar tidak menipumu. Zuting menunjuk ke cermin. Zai Qingsui berjalan mendekat. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia berpakaian bagus, anggun dan anggun, yang menambahkan sedikit pesona dewasa padanya. Terutama, gaun ini cocok untuk acara formal dan pakaian santai. Dia mengangguk puas. Bagus sekali. Kalau begitu beli yang ini. Baiklah. Zuting sangat terkejut. Gaun ini bisa memberinya komisi setidaknya 50.000 yuan. Ngomong-ngomong, gaun Cian muda di sebelahku terlihat bagus. Turunkan dan biarkan aku mencobanya. Zai Qingsui jatuh cinta dengan gaun lain. Oh, ya. Aku masih punya uang. Zai Qingsui membawa gaun lain ke ruang pas, dan tak lama kemudian dia muncul di depan semua orang dengan gambaran yang murni dan hidup. Ah, gaun ini sangat sesuai dengan temperamenmu, Nona. Zuting berseru kaget. Saya kira begitu, Zai Qingsui memandang dirinya di cermin. Dia baru berusia awal 20-an, dan pakaiannya yang biasa juga cenderung ke pakaian siswa. Gaun yang paling cocok adalah berjiwa muda dan bersemangat. Bungkus kedua setelan ini. Baiklah. Sikat kartunya, Zuting tidak bisa menahan perasaannya, itu terlalu kaya. Satu set 550.000, satu set 200.000. Saya membeli pakaian mahal tanpa berkedip. Melihat faktur itu, mata Zuting langsung menatap bintang-bintang kecil, mau tak mau ada orang yang diam-diam bahagia. Banyak uang kecil. Beberapa bisnis saat ini berjumlah total 1,05 juta. Biarpun komisinya 10%, dia bisa mendapat 100.000. Anda tidak harus bekerja bulan ini. Anda bisa istirahat. Dan jika Anda mendapatkan begitu banyak komisi sekaligus, Anda tidak perlu khawatir akan kelaparan dalam beberapa bulan ke depan. Dia merasakan langit runtuh, menghantamnya, gelembung kebahagiaan. Meninggalkan mal, Jericho Lee melihat ke waktu berikutnya, sudah larut, cepat kembali. Yah, Zai Qingsui masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba bertanya, apakah itu temanmu tadi? Jericho Lee secara alami tahu siapa yang dia tanyakan, dan mengangguk, mantan teman sekelas SMA, siswa SMP, adalah kenalan lama. Pantas saja, aku bilang kenapa kamu ingin masuk ke toko itu, tiba-tiba Zai Qingsui berkata. Ada apa? Apa menurutmu aku membiarkanmu pergi ke toko itu dan mengadu kamu? Jericho Lee menyalakan mobil, memasukkan persneling dan menurunkan rem tangan. Tidak, menurutku kalian saling kenal. Lagi pula, sama saja jika aku membeli di toko manapun ketika aku menggurui kenalan. Wajah Zai Qingsui tidak penting, tapi menurutku manajer itu bukan orang yang pemarah. Mungkin temanmu akan membuat masalah untuknya. Ini adalah pengingat bagi Jericho Lee. Dia sering mengutuk orang sehingga kebanyakan orang akan membencinya. Manajer tidak punya cara untuk melampiaskan kemarahannya padanya. Dia pasti bermasalah dengan Zuting. Aku akan membicarakannya nanti. Aku akan kembali dulu. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengatur pekerjaan baru untuk Zuting dan memindahkannya ke perusahaan.
Heng Li, bekerja di perusahaan Rende pasti lebih baik daripada bekerja sebagai pemandu belanja di mall, dan tidak perlu khawatir dibuli. Kirim orang kembali ke hotel pada jam 11 malam. Jericho Lee sedikit lapar. Dia keluar untuk makan sesuatu. Meskipun ia berada dalam masa penciptaan lembah kekuatan, menurut latihan pencak silat, ia dapat memakan aura langit dan bumi dalam masa penciptaan lembah. Dia tidak perlu makan sama sekali. Namun nyatanya di zaman sekarang auranya sangat tipis sehingga jika tidak makan akan mati kelaparan. Terlebih lagi, Jericho Lee belum mencapai kondisi tidak makan atau minum. Berjalan ke jalan jajanan di dekatnya, pasar malam penuh dengan orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar di telingaku. Jericho Lee menoleh dan melihat Su Ting datang. Dia terkejut dan berkata, itu kamu. Aku keluar untuk makan. Aku lapar. Apakah kamu sedang tidak bertugas? Tentu saja, ini jam 11. Pasti sedang libur kerja. Mall sudah lama tutup. Saya tinggal di dekat sini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keluarga kaya yang bersamamu? Su Ting melihat ke belakang, tidak melihat sosok Zai Qingsui. Emas dari keluarga kaya. Ekspresi Jericho Lee agak aneh. Meskipun keluarganya sangat kaya, dia tidak kaya dalam arti yang sebenarnya. Dia tidak seburuk orang kaya pada umumnya. Dia adalah seorang pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter. Su Ting terkejut, apakah dia seorang Tionghoa tradisional obat-obatan? Begitu mudah. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Bukankah pengobatan tradisional Tiongkok berjanggut lebat? Wanita yang mempelajari pengobatan Tiongkok juga jarang. Anda tidak bisa meremehkannya. Prestasinya di masa depan, meski hanya sedikit orang di negara ini yang bisa menandinginya, Jericho Lee tersenyum. Sebagai putri Zai Suo, Zai Qingsui pasti akan mewarisi jubah Zai Suo di masa depan, dan kemungkinan besar akan menjadi dokter suci. Hanya ada 12 dokter suci di Tiongkok. Yang mana yang bukan yang bisa menyebabkan gempa besar? Sangat kuat. Mata Su Ting terbuka lebar. Sulit menilai penampilan seseorang. Pantas saja Zai Qingsui begitu kaya. Dia mengerti. Yah, dia sedang beristirahat di hotel. Daripada membicarakannya, aku akan keluar dan makan. Bagaimana kalau kita? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Tidak, Su Ting menggelengkan kepalanya. Aku memakannya. Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Ini jam 11. Kamu sudah beberapa jam tidak masuk kerja. Kamu sudah makan malam. Jangan menggertak. Sulit untuk bertemu hari ini. Mari kita bicara tentang masa lalu. Bab 724. Dengan cara ini, Su Ting menolak. Faktanya, dia datang ke jalan jajanan untuk makan. Manusia itu besi, nasi itu baja, makan tidak membuat lapar. Baiklah, Su Ting mengangguk. Jericho Lee kemudian menemukan restoran yang bagus di jalan jajanan dan membawa Su Ting ke restoran tersebut. Namun, begitu mereka memasuki restoran, sesosok tubuh bergegas dan berdiri di depan mereka. Dia meraih tangan Su Ting dan berseru, Xiao Ting, kamu sudah ditemukan. Mengapa kamu ada di sini? Biarkan aku makan enak. Melihat pria ini, wajah Su Ting sedikit berubah, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Kamu, bagaimana kamu bisa datang? Aku datang kepadamu secara khusus. Senyum di wajah seorang pria. Ia tampan, memakai sepatu buaya, jas dan sepatu kulit, jam tangan, dan berpenampilan seperti orang sukses. Saat ini, wajah dengan kepala minyak punggung besar sedang tersenyum kagum dan tersanjung. Namun, Su Ting mengerutkan keningnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bukankah kamu masih bekerja di perusahaan? Sejauh yang dia tahu, pihak lain seringkali harus bekerja lembur, terkadang sampai jam 1 atau 2 pagi. Tentu saja sekarang waktunya pulang kerja. Apakah Anda di sini untuk makan malam? Pria itu sangat antusias, saya mengundang Anda. Wajah Su Ting berubah lagi dan menolak, tidak. Aku makan bersama teman-temanku. Teman. Mendengar. Ini, pria itu memperhatikan Jericho Lee di samping Su Ting. Dia melihat ke atas dan ke bawah matanya dan melihat Jericho Lee, seorang tukang kayu yang telah mengenakan pakaian biasa dan ratusan potong. Matanya langsung menunjukkan ekspresi menghina. Karena aku seorang teman, apakah kamu keberatan jika aku makan malam bersamamu? Meskipun itu untuk nasihat, nadanya dingin, dengan semacam penghinaan yang mendominasi. Sebelum Jericho Lee membuka mulutnya, pria itu berkata, saya traktir. Jericho Lee mau tidak mau mengerutkan kening mendengar nada yang tampaknya heroik ini. Dia menoleh untuk melihat Su Ting di sampingnya, dan kemudian dia melihat bahwa wajah Su Ting jelas terlihat ragu-ragu. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan terlihat enggan. Jericho Lee berpikir, Su Ting, kamu yang memutuskan.
Dia dapat melihat bahwa pria itu mengejar Zhu Ting, tetapi Zhu Ting jelas tidak mau, tetapi itu urusan mereka, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Zhu Ting ragu-ragu selama beberapa detik, dan akhirnya mengangguk, oke, bersama. Dia tidak berani merobek wajahnya, kalau tidak ibunya tidak bisa menjelaskannya. Ketika pria itu mendengar ini, apa hubungan antara setuju untuk makan dan bersikap baik hati? Itu bagus untuk kaki kudanya. Pria itu sangat gembira dan menarik Zhu Ting ke restoran. Dia menemukan sudut yang tenang di dekat jendela dan duduk. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa menunya. Bagaimana kabarmu, bertiga? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Pria itu menoleh untuk melihat Jericho Lee dan mengangguk, ya, ini jam 3. Baiklah. Pelayan segera menuliskan jumlah orang pada menu untuk memudahkan pelayan nantinya mengatur peralatan makan. Pria itu mengambil menunya dan langsung menemui Zhu Ting, Xiao Ting, kamu bisa memesannya. Zhu Ting menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak tahu banyak tentang makanan barat. Ini adalah restoran barat, tetapi juga menjual beberapa makanan Cina untuk menarik pelanggan. Zhu Ting tidak mengerti bahasa Inggris dan nama-nama mewah makanan barat. Tidak masalah. Pesan saja apapun yang kamu suka. Aku akan membayarnya. Tidak masalah. Aku seorang tiran lokal, di wajah pria itu. Dia tidak peduli sama sekali dan menyerahkan menunya ke depan. Baiklah, Zhu Ting juga tidak bisa menolak. Dia mengambil menunya, membaliknya dan memindainya. Ketika dia melihat string bahasa Inggris di menu, dia merasa sedikit pusing. Dia tahu satu huruf, tapi ketika dia menyatukannya, dia tidak bisa memahaminya. Dia jarang makan makanan barat karena tidak sesuai dengan seleranya. Ada beberapa masakan Cina di menu, yang bahkan dia tidak bisa mendengarnya. Baiklah, dan pesan ini. Dia menunjuk ke gambar di menu. Baiklah. Pelayan melirik ke menu dan menuliskannya. Saya akan memesannya. Wajah Zhu Ting memerah. Dia menutup menu karena malu dan menyerahkannya kepada pria itu. Dia tampak sangat malu. Padahal, jika dia hanya makan malam dengan Jericho Lee, itu tidak akan terjadi. Karena pria yang duduk di sebelahnya adalah pengejarnya. Lebih rumit lagi, ibunya lah yang diperkenalkan oleh seseorang, yang disebut anak seorang kenalan. Kenalan ini, kerabat ibu saya, memperkenalkan putra tetangganya, Yang Fan. Yang Fan, yang bekerja di sebuah perusahaan perdagangan luar negeri, adalah manajer keuangan perusahaan tersebut. Dia juga orang yang kembali ke luar negeri dengan gelar master. Dia juga seorang sarjana berbakat dengan gaji tinggi. Jadi setelah diperkenalkan, ibuku berkata di telinga Zhu Ting sepanjang hari betapa baiknya dia. Tapi Zhu Ting telah menanyakan tentang dia sebelumnya, dan tahu bahwa dia lembut di permukaan, bukan karena perkenalan sanak saudara, susah untuk diserahkan. Kalau tidak, Zhu Ting akan membuang mukanya dan melepaskannya. Yang Fan melihat Zhu Ting tidak memesan banyak makanan, jadi dia tidak bisa menahan tawa, apakah itu yang kamu makan? Apakah kamu tidak takut lapar? Malam ini, Zhu Ting tersenyum enggan. Yang Fan mengangguk, itu juga wajar jika perempuan tetap bugar dan makan lebih sedikit. Dengan itu, dia dengan santai memesan beberapa makanan untuk dirinya sendiri, lalu melemparkan menunya ke depan Jericho Lee. Muncul. Menunya jatuh di atas meja. Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh, sudah waktunya Anda memesan. Anda adalah teman Xiao Ting. Silakan pesan dengan santai. Saya akan membayar tagihannya. Sama-sama. Nada ini langsung membuat Jericho Lee mengerutkan kening. Dia melihat menunya. Matanya aneh. Dia berpikir tidak heran jika Zhu Ting begitu dingin terhadap pria ini, dan ekspresinya selalu sangat tidak nyaman. Dia berbicara dengan nada dan sikapnya. Aneh rasanya wanita mana yang memiliki sikap baik terhadap Yang Fan. Dia menatap Zhu Ting dengan kepala tertunduk. Dia menghela nafas bahwa itu adalah urusan pribadi orang lain dan dia tidak bisa mengelolanya. Baru saja membuka menu, suara tidak sabar Yang Fan terdengar, kamu cepat. Jangan tinta, biarkan Xiao Ting lapar. Oh, sungguh, aku hampir lupa. Kamu mungkin belum pernah ke tempat mewah seperti itu sebelumnya. Jika kamu tidak mengerti nama hidangannya, Anda bisa bertanya kepada saya. Bahasa Inggris saya masih bagus. Nada menghina ini sangat tidak menyenangkan. Sebelum Jericho Lee mengatakan apapun, Yang Fan menambahkan, lupakan saja, saya akan menghemat waktu Anda. Waktu setiap orang sangat berharga. Kita tidak bisa menundanya. Bab 725. Orang bodoh dapat melihat bahwa Yang Fan ingin menunjukkan dirinya di depan Zhu Ting. Yang Fan melihat sekilas nama hidangannya, lalu melaporkannya langsung dalam bahasa Inggris. Terlebih lagi, ia sengaja menyingsingkan lengan bajunya,
memperlihatkan arloji di pergelangan tangannya, dan memainkan kunci BMW tersebut. Penampilan seperti ini membuat Zhu Ting sedikit tidak bisa melanjutkan, ini jelas mempermalukan Jericho Lee. Tidak peduli apa kata Jericho Lee, dia juga temannya. Penghinaan Yang Fan sama saja dengan mempermalukannya. Dia hendak membuka mulutnya ketika Jericho Lee berkata sambil tersenyum, Tuan Chen sangat sopan. Orang kaya benar-benar berbeda. Wajahnya penuh senyuman dan dia tampak tidak peduli sama sekali. Dia bisa mengerti mengapa Zai Qingsui mengatakan bahwa pakaiannya terlalu biasa dan mempengaruhi citranya. Kenyataannya banyak sekali orang yang suka mengandalkan pakaian orang lain dan meremehkan barang orang. Awalnya, dia tidak peduli dengan apa yang dia kenakan. Pakaian hanyalah pakaian, nyaman saja. Jadi hari ini, Zai Qingsui memberinya pakaian, tapi dia juga tidak memakainya. Saya tidak menyangka begitu dia keluar, saya bertemu dengan orang-orang yang meremehkannya karena pakaiannya. Tutut, cara dunia. Di sudut mulutnya, Jericho Lee berkata sambil tersenyum, tapi menurutku lingkungan restoran ini sangat bagus, dan suasananya juga bagus. Kenapa aku harus minum anggur yang enak? Dikatakan bahwa anggur merah adalah pilihan terbaik untuk restoran barat. Lafite pada tahun 1982 sangat berharga dalam anggur merah. Ini adalah anggur berkualitas yang diimpikan banyak orang. Mengapa kita tidak memiliki sebotol Lafite dari tahun 1982? Bagaimana kabarnya? Mendengar ini, wajah Yang Fan berubah. 8 Raffi tahun 1982. Saking bodohnya, dia tidak menyangka Jericho Lee, seorang pria di warung, benar-benar buka mulut. Dia adalah Raffi pada tahun 1982. Wine ini terkenal dengan hype-nya, tapi agak istimewa. Itu sangat mahal. Meskipun dia punya banyak uang, dia tidak punya cukup uang untuk memperlakukannya seperti kotoran. Gajinya 20 atau 30 ribu sebulan, jauh lebih baik daripada gaji orang biasa. Namun, gaji Lafite setidaknya 30 atau 40 ribu. Biarkan dia dengan kejam, tiba-tiba kehabisan begitu banyak uang untuk membeli sebotol Lafite, sejujurnya, dia sangat menyakitkan. Baru saja, dia memamerkan kekayaannya secara sengaja atau tidak sengaja. BMW yang dipegangnya adalah mobil bekas yang dibelinya dengan harga lebih dari 200 ribu yuan, yang digunakan untuk mendandani penampilannya. Di satu sisi, Zhu Ting melihat wajah Yang Fan sama jeleknya dengan bangkunya. Tiba-tiba hatinya menjadi gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee, dan kemudian dia melihat matanya bercanda dan mulutnya tersenyum. Dia tidak bodoh. Jericho Lee sengaja mengadu domba Yang Fan. Dingin. Biasanya, Yang Fan mengganggunya, yang membuatnya sangat kesal. Karena hubungan antara kerabat dan ibunya, dia tidak berani memalingkan wajahnya. Sekarang dia sangat senang melihat Yang Fan mengalami depresi. Anda pantas mendapatkannya. Biarkan orang ini berpura-pura menjadi pria gemuk dengan wajah bengkak, dan sekarang dia dihukum, bukan? Yang Fan sangat menyesal karena ususnya membiru dan sudut matanya kram. Saat ini, dia menyadari bahwa dia baru saja berpura-pura menjadi besar, dan sekarang dia tidak dapat menyelesaikannya. Jika dia lalai dan mengatakan dia tidak akan membelinya, itu adalah tamparan di wajahnya. Hanya ada satu cara baginya untuk terus berpura-pura. Bukankah itu Raffi tahun 1982? Tidak menyerah uang tidak bisa menutupi wanita. Ketika pelayan mendengar ini, dia tertegun dan terkejut. Pak, apakah Anda benar-benar menginginkan Raffi pada tahun 1982? Ya, ya. Yang Fan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya ketika dia mengatakan ini. Dia duduk di kursi. Dia tahu bahwa dia baru saja membuka pintu dengan mulutnya. Akan lebih baik jika dia tidak meniup. Sekarang rusak. Ya, Tuan. Tapi Lafite lebih mahal, restoran kami ada aturannya, sebelum buka harus bayar dulu. Senyuman di wajah pelayan tidak bisa berhenti ketika dia berbicara. Bagus. Yang Fan mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepatah kata pun dari giginya. Pak Raffi tolong konfirmasi rekeningnya, sebotol 45 ribu. Terima kasih. Sikap pelayannya hangat dan tersenyum. Tahukah Anda, sebotol Lafite 45 ribu, dia hampir dapat komisi lebih dari 4 ribu, hingga gaji bulanannya. 45 ribu. Ketika Yang Fan mendengar nomor tersebut, dia hampir terjatuh dari kursinya. 45 ribu. Itu gajinya selama 2 bulan. Dia tidak makan atau minum selama 2 bulan untuk membeli sebotol anggur sebanyak itu. Ya Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia pucat dan mengeluarkan kartunya. Pelayan mengambil kartu itu dan melarikan diri karena takut kecepatannya akan melambat dan Yang Fan akan menyesalinya.
Saat ini, Zhu Ting berbicara dengan santai, Yang Fan, terima kasih karena bersikap sopan. Ibuku bilang kamu sangat murah hati dan kaya. Sekarang kulihat dia tidak menipuku. Hari ini, terima kasih, Jericho Lee dan aku semua tersentuh. Yang Fan saat ini karena kehilangan gaji 2 bulan dan sakit hati, suasananya sama seperti makan siang. Setelah mendengar kata-kata Zhu Ting, saya tidak menanggapi sejenak. Apakah itu pujian atau sindiran? Karena saya memiliki perasaan yang baik terhadap Zhu Ting, otomatis saya mendengarkan Zhu Ting memujinya. Suasana hatiku tiba-tiba berubah mendung dan cerah. Aku tersenyum dan berkata, Xiao Ting, kamu sopan. Aku ingin membelikanmu sesuatu, tidak peduli betapa mahalnya itu. Uang ada di luar tubuh meskipun kehilangan begitu banyak gaji, biarlah dia sangat kesakitan, tapi memenangkannya kebaikan Zhu Ting, apalagi mendapat persetujuan dari ibu mertuanya, baginya itu adalah kabar baik. Belum lagi 45.000, itu 450.000. Itu sepadan. Saat ini, mata Jericho Lee aneh dan dia tidak tidak mau menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini bodoh? Tidak bisakah kamu mendengar sarkasme yang begitu jelas? Yang Fan tidak benar-benar berpikir Zhu Ting memujinya. Lucu. Zhu Ting menyindirnya. Meskipun dia tidak punya uang, dia bersikeras tentang bermain gemuk dan berpura-pura menjadi kaya. Singkatnya, dia menyindirnya karena bodoh dan kaya. Yang Fan tidak mengetahui hal ini. Dia merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Untuk mengurangi rasa malunya, dia menoleh ke Jericho Lee dan berkata, namamu Jericho Lee, kan? Ya. Teman Xiao Ting. Saya kenal teman sekelas saya dari SMP hingga SMA. Boleh saja membicarakan alumni SMP atau alumni SMA. Oh, seperti ini, Yang Fan segera melontarkan sedikit rasa jijik. Awalnya, dia mengira Jericho Lee akan menjadi pesaingnya, tapi sekarang, hal itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya, jadi dia bisa yakin. Dia bersandar ke belakang dan bertanya dengan lemah, kamu bilang kamu adalah teman sekelas Xiao Ting di SMA, jadi kamu masuk universitas. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Jericho Lee mengangkat alisnya dan tentu saja mendengar apa yang ditanyakan pihak lain. Dia dengan tenang menjawab, saya tidak punya pekerjaan. Saya magang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Dia tidak ingin melihat hal yang sama dengan orang ini, jadi dia mengecilkannya saja. Lagi pula, tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang seperti itu apa status dan prestasinya. Adalah. Yang Fan menunjukkan ekspresi seperti itu. Secara tidak sadar, ia mengira bahwa seorang magang di sekolah kedokteran adalah yang terbaik sebagai pencari nafkah, sama seperti karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Dia nyengir aneh, ternyata dia magang di sekolah pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak mendengar bahwa semua pengobatan tradisional Tiongkok tidak bisa bekerja sekarang. Banyak orang mengira pengobatan tradisional Tiongkok itu curang. Mencari pekerjaan jika kamu mempelajarinya nanti.